Halo Sobat Ketik Kata, Fakih di sini. Terima kasih sudah sempatin mampir di channel ini lagi. Kali ini segmennya mungkin agak berbeda ya dari sebelumnya, karena channel Ketik Kata ini dibangun fokus untuk 3 segmen. Yang pertama dulu sudah fakta-fakta unik dunia, yang kedua sudah ada tips dan strategi, dan yang ketiga ada segmen reaction. Nah, segmen kali ini mungkin masuk ke segmen reaction itu. Selama ini memang saya belum pernah membuat video-video reaction, jadi kali ini mungkin saya tertarik untuk mereaksi gitu ya, video-video olahraga yang unik di seluruh dunia, karena mungkin daftarnya sangat panjang gitu ya. Jadi mungkin videonya akan dibagi ke beberapa part gitu, biar durasi videonya nggak terlalu panjang dan teman-teman juga nggak bosan untuk nontonnya. Saya sih berharap teman-teman bisa suka ya, jadi nggak skip videonya dan bisa nonton sampai habis video ini, karena memang disajikan secara sederhana tetapi menarik. Kita langsung saja masuk ke videonya ya. Lanjut sis. Nah, ini dia video pertama. Ya, bisa dilihat di sana ada terlihat beberapa pemain ya. Dibagi menjadi 2 lapangan. Ada 8 orang di sisi lapangan 1 dan 8 orang di sisi lapangan yang kedua. Sekilas mirip dengan permainan basket ya. Oke, itu dia video yang pertama. Menurut sejarahnya, korfbal ini lahir di negeri kincir angin Belanda. Pertama kali olahraga unik ini diciptakan oleh seorang guru di Amsterdam yang bernama Nico Broekhuizen. Korfbal diciptakan karena terinspirasi dari permainan ringball yang dia kenal ketika berada di Swedia. Dari permainan ringball yang telah ia modifikasi, akhirnya terciptalah permainan baru dengan nama korfbal. Olahraga korfbal ini menjadi permainan yang unik karena memang cabang olahraga ini mampu menggabungkan atau menyetarakan 2 gender yang berbeda, di mana pria dan wanita bisa bermain bersama dalam satu tim. Dalam satu tim korfbal terdapat 8 orang pemain, di mana setiap tim harus terdiri dari 4 orang pria dan 4 orang wanita. Lapangan yang digunakan untuk permainan korfbal ini berukuran panjang 40 meter dan lebarnya 20 meter, yang terbagi dalam 2 fak yang seperti saya bilang tadi, dibagi menjadi 2 bidang lapangan. Korfbal dapat dimainkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan karena lapangannya yang tidak terlalu besar. Ya, seperti lapangan permainan futsal lah kalau di kita gitu ya. Kontak fisik dalam permainan korfbal juga akan sangat jarang terjadi karena memang kontak fisik sangat tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan, teman-teman. Di samping itu juga seorang pria hanya boleh dijaga oleh pemain pria, begitu juga sebaliknya pemain wanita hanya bisa dijaga oleh pemain wanita lain. Itu wajib hukumnya, sehingga tidak akan terjadi pelecehan yang tidak diinginkan. Lanjut untuk video kedua, kita lihat ya. Nah, ini video kedua, ada sebuah kolam renang gitu ya. Ada 2 tim yang berlomba. Kita lihat kuat-kuatan dayung ini, teman-teman. Menarik sekali. Ya, nama olahraganya Dragon Boat Rowing ya. Olahraga ini muncul pertama kali di YouTube tahun 2015 di negara Polandia. Banyak yang terkejut dengan kemunculan video itu karena terkesan baru dan segar bagi mereka. Orang-orang mulai membicarakannya karena ini tentu seperti gabungan olahraga tarik tambang kalau di kita dan lomba mendayung. Jadi aturannya sederhana nih teman-teman. Para atlet berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan lawan dengan cara mendayung sekuat yang mereka bisa untuk mencapai garis tengah dan membuat lawan mereka mundur jauh ke belakang. Games ini membutuhkan kekompakan dan tentu saja stamina yang prima dari sebuah kelompok untuk bisa memenangkan pertandingan. Beberapa orang ini mengharapkan olahraga ini dimasukkan dalam mata lomba di Olimpiade Dunia. Sebelum lanjut ke video berikutnya, mungkin teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ya, dan tentu saja tetap menonton hingga video ini berakhir. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke video ketiga ya. Ini videonya, kita saksikan bersama. Ramai orang terlihat di sana.
para atlet berlomba. Untuk apa ini? Untuk lari dan melompat ke tiang. Kayak main air ya. Wah. Ya, dari video ketiga ini olahraganya bernama Viergepen ya. Viergepen itu apa ya sebutannya? Viergepen. Olahraga ini adalah olahraga tradisional orang Belanda, tepatnya di provinsi Friesland. Sejarah munculnya olahraga ini karena di Belanda itu kan wilayahnya rendah sekali ya, jadi sampai beberapa meter di bawah permukaan laut. Jadi di sana banyak sekali jalur air yang lewat di tengah kota. Nah, orang-orang Friesland dulu kalau mau nyebrang saluran air suka pakai tongkat gitu. Jadi pada tahun 1771 sudah dilakukan pertandingan ini secara resmi, tapi belum terstruktur dengan baik. Mulai tahun 1957 barulah olahraga ini dimulai dengan serius, dengan maksud menarik wisatawan domestik atau mancanegara, dan sekaligus sebagai promosi kegiatan wisata negara Belanda gitu. Olahraga ini hanya butuh alat-alat yang sederhana, seperti yang teman-teman lihat tadi. Alat utamanya hanya saluran air dan sebatang tiang panjang. Panjang tiang ini yang dipakai lompat oleh orang-orang tadi antara 8-13 meter dan memiliki plat bundar di bagian bawahnya yang mencegahnya tenggelam ke dasar sungai atau kanal yang berlumpur. Cara lompatnya adalah dengan ngambil ancang-ancang dengan jarak yang sudah ditentukan. Nah, kemudian berlari menuju tiang panjang yang tertancap di atas saluran air tadi, dan mereka berusaha memanjat tiang itu setinggi-tingginya sambil mengontrol gerakan melenting hingga mereka bisa meloncat ke bak pasir yang sudah ditentukan. Kita lanjut ke video berikutnya. Nah, seperti tidak asing kan? Ada sebuah pesawat kertas yang diterbangkan. Rame dan terkesan menarik sekali. Lempar. Oke. Siapa sih yang gak kenal dengan permainan pesawat kertas seperti tadi tuh? Dari kecil kita sudah diajarin untuk buat mainan kertas seperti tadi. Saking tuanya umur permainan ini, dia dikatakan sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi dari negara asalnya di Cina. Namun ada juga yang menyebutkan permainan ini berasal dari Jepang gitu ya, yang terkenal dengan kertas origaminya yang berwarna-warni gitu. Tapi bentuk pesawat kertas modern yang kita lihat sampai sekarang ini adalah hasil penyempurnaan dari kreator dunia pada tahun 1909. Saking terkenalnya di dunia, mainan ini pun sampai dijadikan kejuaraan dunia loh. Tadi seperti yang kalian lihat itu adalah Red Bull Austria yang menjadi sponsor utamanya dalam kejuaraan dunia pesawat kertas ini. Kejuaraan pesawat kertas ini biasanya dibagi dua bidang. Yang pertama itu ada lomba terbang paling jauh, dan yang kedua adalah lomba terbang paling lama di udara. Sementara ini rekor terbang terjauh dipegang oleh Joy Ayub sejauh 69,14 meter. Sedangkan rekor terbang terlama di udara dipegang oleh Takuo Toda selama 27,9 detik. Ya, kita lanjut ke video kita yang terakhir kali ini ya. Di part pertama ini kita habiskan untuk 5 video gitu ya. Mana dia videonya? Ya, ini dia. Terlihat mengerikan ya, ada kumpulan kapak. Orang melempar ke sasaran. Asik. Ini kalau kena orang ini gimana ya? Oke. Agak sulit ya untuk menemukan sejarah awal siapa yang mencetuskan permainan ini pertama kali. Yang jelas dia sudah ada sejak para pekebun familiar dengan kapak gitu ya. Para pekebun sering menjadikan hiburan gitu ya, melempar kapak ke pohon ataupun ke objek yang mereka temukan di dalam hutan ataupun di kebun mereka. Pokoknya ini murni berasal dari modifikasi permainan yang sangat tradisional lah gitu ya.
Di era modern di tahun 2017 mulai diadakanlah kompetisi resmi untuk negara-negara dunia. Nama organisasi yang menyelenggarakan kompetisi dunia itu bernama World X Throwing League, gitu ya kalau disingkat WATL gitu. Mereka adalah badan pengelola global lempar kapak dunia. WATL didirikan sejak tahun 2017 oleh perwakilan dari Kanada, Amerika Serikat, Brazil, dan Irlandia. Anggota mereka terdiri dari 19 negara anggota pelempar kapak gitu, dengan 175 perusahaan anggota atau afiliasi. Pertandingan ini membutuhkan alat yang sangat sederhana sekali seperti yang teman-teman bisa lihat tadi, sebuah kapak dan sebuah sasaran berbentuk spiral, seperti ya lomba-lomba panah pada umumnya sasarannya berbentuk spiral seperti itu. Jarak antara pelempar dan sasaran diatur sedemikian rupa sehingga jarak itu hanya memungkinkan perputaran kapak hanya sekali sampai dia menyentuh sasaran tadi. Perhitungan poin mulai rentang 1 sampai 6 poin, tapi ada titik tertentu yang bernilai 8 poin gitu. Semakin tertancap ke titik tengah, maka semakin tinggi poinnya. Nah, segitu aja dulu video untuk part 1 kali ini. Mungkin kita akan lanjut di part-part selanjutnya. Semoga kalian tertarik dan juga menonton untuk video berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa berikan like dan share ke akun media sosial kalian masing-masing. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe agar kami tetap semangat nih untuk mengupload video-video menarik lainnya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalianlah yang paling pertama dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel ini. Dan yang paling penting, semoga ada sedikit nilai yang bisa dipetik dari channel kami. Terima kasih, sampai jumpa di part selanjutnya.